Udah bisa dimulai kelompok 2? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan kerajaan Islam Demak, Banten, Mataram Islam, dan Gorontalo. Ya. Kesultanan Demak. Jadi Kesultanan Demak adalah sebuah kerajaan di sekitar pesisir pantai utara Jawa yang letaknya berdekatan dengan Selat Muria. Berdiri setelah kemunduran Majapahit di abad ke-15. Kadipaten Demak memisahkan diri mengikuti daerah-daerah lain yang melepaskan diri dan berdirilah Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa yang dirajai oleh Raden Patah. Kesultanan Demak merupakan pangkalan penting pelayaran dari arah Malaka dan Maluku juga sebenarnya dengan posisi yang strategis karena Selat Muria. Pada waktu itu, Selat Muria cukup dalam dan lebar untuk disinggahi kapal. Sejak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, banyak pedagang, terutama pedagang Muslim, mencari alternatif tempat singgah dan berdagang. Hingga pedagang Kesultanan Demak, bidang komoditi yang sering ekspor itu garam, Bu. Ya? Oke. Oh, tadi keputus di Ibu. Terus lanjut. Ya maaf, Bu. Ini sebagai Kesultanan Islam pertama di Indonesia, lebih tepatnya di Jawa, menjadi tempat berkumpul para wali, ulama, dan wali yang menjadi terakhir sosial di sana atau menggunakan hukum Islam. Kebudayaan di Demak bisa terlihat dari Masjid Agung Demak yang merupakan semacam akulturasi dengan budaya setempat, nama upacara sekaten. Politik di Kesultanan Demak pada awalnya relatif stabil. Raden Patah merupakan raja pertamanya, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Pati Yunus atau Raden Abdul Qadir. Di bawah Pati Yunus, Demak menyerang Malaka yang berada dalam pengaruh Portugis untuk kedua kalinya yang mana ia gugur. Jadi yang pertama itu dia gagal, tapi yang kedua juga gagal, cuman gugur. Setelah gugur, terjadi perebutan kekuasaan antara Trenggana dan Pangeran Surowiyoto, yang mana anak sulung Trenggana, Sunan Prawoto, mengutus seseorang untuk membunuh Pangeran Surowiyoto. Pada masa kepemimpinan Trenggana, Demak menaklukkan sejumlah wilayah yang tadinya merupakan daerahnya Majapahit seperti Tuban, Surabaya, dan Pasuruan. Semeninggal Trenggana, Sunan Prawoto menggantikannya, namun dibunuh oleh suruhan dari Arya Penangsang. Setelah itu terjadi berbagai pemberontakan dan perebutan kekuasaan yang berakhir dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Pajang. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Nah, jadi Kerajaan Banten itu awal adanya itu pada abad ke-16. Itu bisa dilihat tahun 1527 sampai runtuhnya 1683. Nah, jadi awal mulanya Kerajaan Banten ini karena adanya Sunan Gunung Jati dari Pasai. Dia tuh datang untuk memperluas wilayah Kerajaan Demak. Tapi kan abis itu Kerajaan Banten kayak memisahkan diri gitu dari Kerajaan Demak, membangun kerajaan sendiri. Ini susunan politiknya, ini ada 6 sultan yang dibahas, tapi jadi yang pertama itu Sultan Hasanuddin. Dia sultan pertama. Dia tuh membuat Kerajaan Banten menjadi pusat perdagangan sama pusat penyebaran Islam. Dia juga menjadikan Lampung sebagai kayak pusat ekspor, yaitu rempah lada. Terus yang masa kejayaannya itu pas Sultan Ageng Tritayasa dan masa peruntuhannya itu pas Sultan Haji. Nah, ini ekonominya. Ini seperti tadi yang udah dibilang, masa kejayaan itu pas Sultan Ageng Tritayasa. Nah, itu kenapa bisa dibilang jaya? Karena Banten menjadi pusat perdagangan, dilanjutkan gitu. Jadi sampai masa kedudukan dia, Banten tetap menjadi pusat perdagangan dan Banten menjadi pusat penyebaran Islam juga. Yang mendorongnya adalah faktor-faktor seperti letak yang strategis, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, dan mempunyai ekspor lada itu dari Lampung. Ini ada kehidupan sosialnya, mayoritas penduduk agama Islam karena ya emang kerajaan Islam. Terus suku Baduy ada yang mengungsi ke Banten dari Pajajaran. Jadi pas kedudukan Maulana Yusuf ini menyingkirkan menyingkirkan Raja Pajajaran. Jadi orang-orang Pajajarannya itu pada ngungsi ke Banten semua. Terus mereka itu ngungsinya sekarang di
pegunungan. Terus dikenal sebagai suku Baduy di Rangkas Bitung, Banten. Di itu gambar pertama yang atas bisa dilihat itu adalah Masjid Agung Banten, dan itu yang gambar kedua adalah Vihara Avalokitesvara. Jadi walaupun Banten ini kerajaan Islam, mereka tuh juga mempunyai toleransi yang tinggi seperti adanya vihara walaupun bukan tempat ibadah Islam. Ini ada Istana Kaibon. Istana Kaibon itu istana yang dibangun oleh Jan Lucas Kardil, seorang asal Belanda yang memeluk Islam. Ini memperlihatkan kayak adanya gabungan apa sih namanya, budaya Belanda gitu dengan Kerajaan Banten. Kerajaan Mataram Islam ini politik Kerajaan Mataram Islam. Setelah pusat pemerintahan berpindah dari Kerajaan Pajang ke Mataram, selanjutnya Sutawijaya diangkat menjadi Raja Mataram. Beliau mendapat gelar Panembahan Senopati. Sutawijaya mulai memerintah pada tahun 1586, di mana pemerintahannya banyak sekali terjadi pemberontakan di bagian pesisir pantai utara Jawa. Ada banyak wilayah yang menentang Senapati untuk memperluas wilayah kerajaan. Hal ini dikarenakan Panembahan Senopati berhasil menundukkan wilayah sampai ke Surabaya, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, Blambangan, Panarukan, Galuh, dan juga Cirebon. Senopati selalu berusaha mencegah dan menundukkan para bupati yang mempunyai niat untuk menentang dan juga lepas dari kerajaan. Di tahun 1595, daerah Galuh dan Cirebon berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram Islam. Sampai di akhir masa kepemimpinan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaan mulai dari Pasuruan, Jawa Timur, sampai Galuh dan Jawa Barat. Ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Letak geografis Kerajaan Mataram Islam berada di pedalaman tanah Jawa. Jadi kondisi perekonomian waktu itu lebih banyak mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utamanya. Basis utama pertaniannya berada di Jawa Tengah dengan komoditas utama berupa beras. Sekitar abad ke-17, Kerajaan Mataram Islam mampu menjadi pengekspor beras terbesar yang ada di Nusantara. Kerajaan Mataram Islam juga berhasil dalam sektor perdagangan dengan komoditi utama berupa palawija dan juga beras. Ada ciri kehidupan dari Mataram Islam, yakni menganut sistem feodal yang berdasar atas sistem agraris, di mana para pejabat dan bangsawan diberikan imbalan berupa tanah lungguh dengan tujuan untuk dijadikan sebagai sumber utama ekonomi. Selanjutnya, tanah lungguh tadi digarap oleh masyarakat sekitar yang berniat untuk menyerahkan sebagai hasil dari pertaniannya kepada penguasa sebagai sebuah imbalan. Bentuk ikatan yang terjadi antara rakyat dan juga bangsawan yang disebut sebagai sistem patron-klien. Budaya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam memiliki perbedaan corak budaya dengan kerajaan Islam lainnya. Pada umumnya, kerajaan Islam memiliki corak maritim karena letaknya dekat dengan pelabuhan. Sedangkan kerajaan Mataram Islam lebih kepada corak agraris yang memiliki ciri feodal. Raja adalah pemilik seluruh tanah yang ada di wilayah kerajaan beserta segala isi yang ada di dalamnya. Sultan memiliki peran untuk menata agama atau pengatur dalam kehidupan beragama Islam bagi masyarakatnya. Sosial Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan masyarakatnya sudah tertata dengan baik dan didasarkan pada hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama. Dalam sistem pemerintahannya, Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti sejumlah petinggi kerajaan lainnya. Sedangkan dalam bidang keagamaan, ada penghulu, kotib, naib, serta surantana yang memiliki tugas dalam memimpin kegiatan upacara-upacara keagamaan. Untuk bidang pengadilan, terdapat jabatan jaksa yang memiliki tugas dalam menjalankan segala bentuk pengadilan di dalam kerajaan atau istana. Agar terciptanya ketertiban di seluruh area kerajaan, maka diciptakanlah sebuah peraturan yang disebut dengan anggar-anggar yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk wilayah kerajaan. Politik di kerajaan Gotalo. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan Datuk Robandang Dato Ribandang dari Sumatera. Hingga pada abad 17 Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin pasukannya untuk menggempur pasukan Belanda di Maluku.
Akibatnya, kedudukan Belanda terdesak. Upaya Belanda untuk mengakhiri perperangan dengan Makassar adalah dengan cara melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Raja Bone yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan kepada VOC melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan itu, akhirnya Belanda bisa menguasai ibu kota Kerajaan Makassar. Dan dengan terpaksa, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. Walaupun perjanjian sudah diadakan, perlawanan Makassar kepada Belanda tetap berlangsung. Bahkan pengganti dari Sultan Hasanuddin yaitu Mapa Sombah atau Putra Hasanuddin meneruskan perlawanan melawan Belanda. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukannya besar-besaran. Akhirnya Belanda bisa menguasai sepenuhnya Kerajaan Makassar dan Makassar mengalami kehancurannya. Sisi ekonomi dari Kerajaan Guatalo. Kerajaan Guatalo yang berada di Makassar adalah kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor yaitu letak yang strategis, mempunyai pelabuhan yang baik, dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan Makassar, berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur dengan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana Pabalue. Hingga dengan adanya hukum niaga itu, maka perdagangan di Makassar teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Sosial dan budaya di Kerajaan Guatalo. Sebagai negara maritim, sebagian besar masyarakat Makassar yaitu nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan tak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Makassar mempunyai kebebasan berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang dianggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma, masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri lapisan atas yang berarti golongan bangsawan dan keluarganya disebut anak karung atau karaeng. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut Tomaradeka dan masyarakat bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan atak. Terima kasih. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Saya, Bu. Natasha. Oh, Tasa. Oke, Tasa. Tadi kan diomongin tentang upacara sekaten kan. Nah, itu kayak asal-usulnya gimana sama masih ada nggak daerah yang laksanain upacara sekaten? Masih. Oke, dari Tasa IPS 2 ya. Ada lagi yang mau nanya selain Tasa? Saya, Bu. Siapa tuh? Nida, Bu. Nida, oke. Apa Nida? Tadi kan ada yang ade aloping itu. Itu artinya apa ya? Kalau boleh tahu. Makasih. Oke. Ada lagi? Tadi ada cowok deh, Pas. Ya, Bu. Nadika, Bu. Nadika. Keisha IPS 2. Ya, Ibu. Oke, Nadika dulu baru Keisha ya. Nadika. Bukan tadi ada di yang Kerajaan Mataram tentang Tanah Lungguh. Tanah Lungguh itu apa sih, Bu? Kelompoknya Rifa ini. Ini ya, kayak pengetahuan-pengetahuan yang kita nggak tahu gitu ya dari kata-katanya ya. Oke, Keisha apa Kei? Ini, bentar. Tadi kan ada yang kata perjanjian yang dibuat itu. Terus perjanjiannya itu apa aja? Yang dibuat antara Sultan Haji sama VOC. Oh, perjanjian Demak ya? Sultan Haji dan VOC. Isi perjanjiannya apa? Oke. Oke, kelompok Rifa boleh membagi jawaban ya. Kalau mau langsung. Tadi Tasa kan nanya tentang sekaten kan? Ya. Nah, jadi sekaten itu
setelah dibuatnya Masjid Demak, para ulama sama wali-wali itu musyawarah dan sepakat buat ngadain syiar Islam terus-menerus selama 7 hari menjelang Maulid Nabi. Menjelang Maulid Nabi itu, jadi di pelataran masjidnya mereka ada gamelan, ada itu namanya, gending ciptaannya para wali, terutama Sunan Kalijaga kan. Nah, itu jadi buat nyebarin agama Islam lewat musik-musik gitu, biar orang-orang pada ngumpul. Dan kalau masyarakat yang pengen masuk agama Islam tuh dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat di situ. Jadi kalimat syahadat itu kemudian muncul istilah sekaten, perubahan ucapan. Dan sampai sekarang sekaten itu masih dilaksanakan, terutama setelah di Kesultanan Yogyakarta kalau sekarang. Tiap Maulid Nabi. Gia, sekaten itu berarti tandanya cuman sekarang fungsinya beda ya. Kalau yang kemarin kan fungsinya juga sekalian untuk mengislamkan, benar gak? Ya, mengislamkan jika ada yang ingin masuk ke Islam gitu ya. Tapi kalau sekarang memang diperingati untuk apa? Acara apa? Untuk Maulid Nabi, Bu. Jadi waktunya tetap pas Maulid Nabinya, tapi tujuannya udah beda, ini untuk memperingati Maulid Nabi aja. Oh, kalau sekarang untuk memperingati Maulid Nabi aja. Gitu ya. Oke, gitu ya Tasya ya. Dan ini masih digunakan sampai sekarang ya, khususnya warga Yogyakarta. Gitu ya. Karena memang kebudayaan ini tuh emang masih kental banget anak-anak di lokal gitu ya. Aduh, jadi pengen liburan ya. Semoga kalian nanti ada studi lapangan ya. Amin. Supaya kalian ke Lombok gitu, kalian ke Bali atau kalian ke Sumatera. Itu tuh banyak banget kebudayaan lokal yang kita tuh ngeliatnya tuh kayaknya tuh hidupnya tuh gotong royong banget gitu loh. Nah, kamu bayangin deh, ini nih upacara sekaten ini nih, kalau kita lihat tuh, ini tuh ribet banget anak-anak, dia tuh kayak ada apa sih, ini kayak, apa sih, nasi apa sih yang kayak Monas, Ibu lupa namanya? Nasi apa, Nak? Yang kayak Monas bentuknya, yang kalau ulang tahun, apa? Tumpeng ya? Nah, iya. Nah, ini tuh bentuknya kayak tumpeng, dan ini tuh isinya tuh makanan-makanan semua. Ini nanti makanan ini tuh kayak akan dipersembahkan gitu loh buat rakyat. Jadi kita yang nyusun dan itu kita yang makan juga. Tapi ada prosesinya gitu ya Gia ya, untuk gimana di akhir acara nanti kita akan makan bareng-bareng. Itu kan kayak gotong royong banget kan. Sedangkan kalau di Jakarta boro-boro ya gitu anak-anak ya. Ada acara lomba 17 Agustusan aja udah alhamdulillah ada gitu ya di RT RW. Khususnya kayak di perumahan-perumahan gitu ya. Tapi kalau di gang-gang, di perumahan-perumahan padat merayap itu masih gotong royongnya masih ada lah gitu. Nah, jadi ini salah satu budaya. Mungkin di sini ada yang orang Jogja. Dia orang Jogja ya? Bukan, Bu. Oh, bukan. Jadi mungkin yang orang Jogja nih ya masih melaksanakan acara ini kalau ketika pulang kampung gitu ya. Oke, terima kasih Tasya, terima kasih Gia ya tadi yang jawab ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Nida. Siapa yang mau jawab tuh? Nida, Keisha, Nadika. Tapi kalau audiens mau jawab juga nggak apa-apa ya anak-anak ya. Nih Ibu kasih tahu aja nih ya. Waktu kita tuh sempit. Dikit lagi kita September akhir udah UTS. Coba kalian bayangin deh. Waktu kita sempit, terus kelasnya itu Ibu kalau ngajar per angkatan, bukan per kelas. Jadi nggak terlalu fokus. Terus juga kata Nadiem Makarim nggak boleh ngasih PR terlalu banyak. Nah loh. Ya kan, jadi Ibu menguras nilai kamu dengan kita nggak ketemu sama sekali, ya satu-satunya cara ya tanya jawab, kayak gitu. Jadi apapun yang kalian nggak paham, kalian tanyain aja. Setiap pertanyaan itu ada poinnya, gitu loh. Jangan sampai kalian kayak mau nanya tapi takut gak berbobot deh. Enggak, di sini tuh semuanya belajar sama-sama. Saya juga masih belajar, gitu loh. Kadang saya juga lupa gitu kan tentang upacara sekaten dan segala macam gitu ya. Tapi karena kita diskusi di sini, ruang diskusi, jadi ingat lagi, oh iya, sekaten ternyata ini ya, dulu dosen gue pernah ngejelasin, bla 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 bla, kayak gitu, ya. Oke, kalau audiens mau mencoba menjawab, gak apa-apa ya, untuk menambah-nambah nilai gitu ya. Ayo kelompok 2, siapa yang mau jawab pertanyaan dari Nida? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nida. Apa itu arti dari Adi Aloping bicara Napa Balue? Artinya itu keanekaragaman budaya. Nida. Tadi Nida nanyanya di slide mana, Nida? Kerajaan apa sih? Kerajaan Gua Talo, Bu. Oh, Gua Talo ya.
Tadi yang ditanyain adalah arti dari Ade aloping bicarana pabalue. di mana sih, bagian mana? Oh ini, Ade aloping bicarana pabalue. Ini Fahmi ya yang ngomong ya? Syarif. Oh Sarip, oh, sorry Sarip, maaf. Oke, Sarip jawab apa Rip? Artinya itu keanekaragaman budaya. Oke, keanekaragaman budaya. Oke, betul ya. Jadi tadi kan Ibu udah bilang ya, di daerah Makassar gitu ya. Maluku juga ada sebenarnya anak-anak Ternate sama Tidore ya. Di Makassar ini satu-satunya yang Islam itu ada di Kerajaan Gorontalo, dan dia itu pemegang terbesar dalam perdagangan dalam perdagangan maritimnya kayak gitu. Makanya dia tuh kayak punya slogan. Sebenarnya sih slogan ini tuh Halo? Tuh kayak ada yang teriak ya. Sebenarnya slogan ini tuh kayak ditunjukkan tuh kayak buat ini loh, kayak ciri khas orang Gorontalo loh, kayak gini loh. Kita tuh punya keberagaman budaya segala macam kayak gitu. Dan juga salah satunya Gorontalo ini adalah inceran dari VOC. Kayak gitu ya. Oke, gitu ya Nida ya. Tadi yang jawab Sarip. Pertanyaan Nadika, ada yang mau jawab? Bu, saya. Siapa tuh, Daren ya? Faris Arsa Putra. Faris, apa Faris? Faris kakaknya keterima ya, selamat ya Faris. Ya, terima kasih Bu. Oke, lanjut. Tanah Lungguh itu kayak tanah yang dipakai sama pejabat-pejabat. Soalnya pejabat waktu itu nggak dapat imbalan gaji, jadinya dikasih tanah Lungguh. Jadi tanah Lungguh itu bentuknya tuh berupa pasir atau emang sebidang tanah gitu, Faris? Sebidang tanah. Sebidang tanah. Ukurannya? Ukurannya semana ya? Nggak tahu, Bu. Oke, tadi itu yang siapa yang nanya di kerajaan apa, Nadika? Mataram Islam. Mataram, Bu. Oke, jadi mana sih keterangannya? Oh, ini dia. Ada ciri kehidupan dari kerajaan Mataram Islam, yakni menganut sistem feodal yang berdasar atas sistem agraris. Betul. Jadi anak-anak, salah satu alasan Soekarno tidak mau kita itu menerapkan tentang kerajaan karena memang ingin melepaskan dari sistem feodalisme gitu ya. Jadi kalau sistem feodalisme itu adanya kelas-kelas gitu ya, adanya gap antara status sosial gitu ya, raja, terus pemilik tanah gitu ya, terus bangsawan, terus sampai akhirnya yang paling bawah itu adalah budak kayak gitu. Nah, di sini di mana para pejabat dan bangsawan diberikan imbalan berupa tanah Lungguh dengan tujuan untuk dijadikan sebagai sumber utama ekonomi. Jadi pada masa kerajaan Mataram Islam ada satu, ya biasalah namanya raja gitu ya, dia itu punya semacam kayak panji-panji gitu ya, atau apa sih bahasanya tuh kayak rencana lah gitu loh. Dia itu tidak ingin memberikan gaji kepada raja gitu, tapi dia diberikan sebuah tanah gitu, sebidang tanah gitu ya. Sebidang tanahnya itu lumayan sih anak, sekitar 10 meter, 5-10 meter. Nah, dari sebidang tanah ini tuh ditanami tanaman kayak tanaman yang subur gitu loh di tanahnya gitu. Misalkan kan kalau di Mataram Islam kan dia itu ada palawija, ada beras, kayak gitu kan. Nah, itu ditanami gitu loh anak-anak. Kalau misalkan per bulan itu 10 meter, kamu kali aja kalau 10 bulan. Gitu loh, pasti kan bisa lebih banyak gitu kan. Nah, itu nanti hasilnya buat siapa, Bu? Hasilnya itu adalah buat keluarga kerajaan dulu gitu. Itu kan gaji dia berupa tanah gitu kan, bukan berupa uang. Kalau uang mungkin dia bisa belanja ke pasar gitu kan. Tapi kalau tanah enggak, kita harus budidayakan sendiri untuk mendapatkan hasilnya. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih Faris, Nadika yang sudah bertanya dan menjawab. Selanjutnya pertanyaan Keisha. Ada yang mau jawab pertanyaan Keisha? Mau jawab. Oke, Rifa. Tadi kan Keisha nanya perjanjian antara VOC dan Sultan Haji kan. Jadi kan tadi yang kalau dijelaskan itu keruntuhan
Kerajaan Banten itu tuh pas Sultan Haji. Jadi sejarah singkat nih, jadi Sultan Haji itu dia tuh deket banget sama Belanda. Nah gara-gara ini si ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa jadi nggak suka gitu kan, jadi dikirim buat suruh haji 2 tahun. Tapi pas balik-balik bukannya malah makin baik, malah makin ya bandel gitu. Habis itu dia minta ke VOC buat bantuin dia nyerang ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa gitu. Tapi buat dibantuin serang, mereka tuh bikin perjanjian. Nah, perjanjiannya itu isinya ada ini, Banten harus menyerahkan Cirebon untuk VOC. Monopoli lada di Banten dikuasai VOC dan Persia. Terus India dan Cina harus disingkirkan karena mereka tuh saingannya VOC. Dia juga harus pasukan Banten yang menguasai pantai dengan pedalaman Priangan juga ditarik. Kalau misalnya ingkar, ntar harus bayar 600.000 ringgit. Itu perjanjiannya. Oke, jadi intinya VOC nggak mau ada tandingan ya, benar nggak? Iya. Ya, jadi intinya VOC itu ingin menguasai Banten. Jadi gini loh anak, kalau zaman dulu itu tuh kayak kalau sekarang tuh yang menjadi pusat itu kan pusat perbelanjaan gitu ya, kayak Kokas, GI, Plaza Indonesia gitu ya, yang ramai dikunjungi gitu ya. Nah, kalau zaman dulu itu yang jadi pusat itu adalah pelabuhan. Nah, Banten ini nih pelabuhan itu cukup strategis gitu loh. Mungkin kalau kalian ada yang orang Banten, pasti pelabuhannya masih dibuka sampai sekarang. Atau mungkin kalau ayah kalian pernah tugas atau kerja di Pelindo gitu ya, atau tugasnya di pokoknya tentang perkapalan Indonesia lah, pasti nggak asing lagi gitu loh sama pelabuhan Banten ya, sampai sekarang tuh masih bekerja gitu loh. Sampai sekarang tuh masih dibuka lah sama aja kayak pelabuhan Tanjung Priok gitu ya, untuk barang-barang untuk logistik barang-barang dari luar negeri maupun dalam negeri kayak gitu. Nah, jadi si VOC ini tuh dia tuh emang tabak gitu loh anak-anak. Dia tuh nggak mau kalau misalkan hanya ada wilayah Banten itu tuh dibagi untuk India, untuk Persia, dia nggak mau gitu loh. Sedangkan Banten itu Islam. Nah, pasti Banten itu condongnya ke India dong, condongnya ke Persia dong yang sesama agama Islam dibandingkan ke VOC yang mohon maaf ya pada saat itu kan dianggapnya kalau yang bukan Islam itu kafir kayak gitu. Tapi karena pada saat itu Sultan Agung Tirtayasa kalah, jadi dia harus menepati janjinya tersebut kayak gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Lalu untuk kelompok IPS 1 nih, tadi belum ada yang nanya ya, belum ada yang jawab. IPS 1 Bu Firly kasih kesempatan mau nanya ke kelompok 2. Atau gimana? Saya bisa nanya. Iya, siapa tuh? Moira. Ketua OSIS. Moy, nanya Moy. Kan di Kerajaan Mataram tadi ada peraturan namanya peraturan Anger-Anger kan untuk menjaga ketertiban. Itu peraturannya isinya apa aja ya? Makasih. Oke, peraturan Anger-Anger. Oke, jadi peraturan Anger-Anger tersebut gitu ya, adanya di Kerajaan tadi Mataram kuno ya? Mataram Islam ya? Iya, Bu, Mataram Islam. Jadi peraturan Anger-Anger itu merupakan peraturan yang dibuat oleh jaksa gitu loh, dibuat oleh jaksa dari kerajaan Islam sendiri kayak gitu. Nah, sebenarnya peraturan Anger-Anger ini tuh harus ditaati oleh seluruh penduduk. Jadi sebenarnya tuh kayak kayak kita tuh punya satu pedoman yaitu Pancasila gitu loh misalkan. Jadi kayak Anger-Anger itu tuh kayak yang menjelaskan tentang kehidupan kita sebagai rakyat Mataram Islam gitu loh, dari dari kelahiran hingga kematian kayak gitu. Jadi peraturan Anger-Anger itu nggak bisa dijelasin satu-satu gitu Moy. Jadi intinya adalah mengatur tentang kehidupan masyarakat Mataram Islam dalam kerajaan Mataram Islam kayak gitu ya, maksudnya Moy ya. Jadi diciptain untuk tapi dia lebih ke hukum ya, hukum apapun itu, misalkan kayak hukum agraris, terus hukum kematian, lalu tentang hukum beribadah kayak gitu, itu disebutnya secara umum gitu, Anger-Anger gitu loh, peraturan Anger-Anger gitu. Tapi udah menyangkut tentang keseluruhan dari kehidupan dia sebagai rakyat Mataram Islam kayak gitu ya Mo ya. Oke deh. Iya, Bu. Ya udah, sekarang kita nonton video yang sudah yang sudah dibuat ya oleh kelompok 2C.
Zikir, salawat, serta ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan ribuan orang yang ada di sini demi menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Selamat datang di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, atau yang biasa dikenal dengan Kota Wali. Ya, karena dulunya di sini merupakan pusat persebaran agama Islam di Tanah Jawa. Lantas seperti apa kisah persebarannya dan apa saja peninggalan-peninggalannya? Inilah Haul Akbar, pengajian bersama yang dilakukan oleh 2.500 warga Demak untuk mendoakan alim ulama hingga para wali Allah yang telah menghadap sang Khalif. Dilakukan di alun-alun Kabupaten Demak, tradisi rutin ini dilaksanakan setiap bulan Sya'ban atau Ruwah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pengajian sekaligus dilakukan untuk menghormati jasa para pendahulu yang telah menjaga kedamaian dan keutuhan negara dengan siraman rohani. Ya, Kabupaten Demak memang sangat kental dengan segala tradisi yang bernafaskan Islam. Bukan tanpa sebab, kisah persebaran agama Islam pertama di Tanah Jawa ada di Demak. Dan Masjid Agung Demak menjadi salah satu bukti sejarahnya. Siapa sangka, masjid yang juga menjadi tujuan wisata di Jawa Tengah ini telah berusia 553 tahun, syarat akan sejarah Islam Nusantara abad ke-15. Salah satu pendirinya adalah Raden Fatah, seorang putra mahkota dari Prabu Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit ke-11. Bermula saat Raden Fatah bertemu dan berguru dengan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Ampel, di tengah perjalanan menemui ayahandanya di Kerajaan Majapahit. Di tangan Sunan Ampel, Raden Fatah dididik ajaran-ajaran Islam selama 4 tahun, hingga akhirnya ia mendapatkan suatu tugas penting. Isman Pratama, salah satu peneliti arkeolog serta sejarah masjid-masjid kuno di Indonesia, memaparkan cerita mengenai Raden Fatah. Kemudian Raden Fatah ini ditugasi oleh gurunya tadi untuk menyebarkan Islam ya di daerah yang kita sebut sekarang daerah Gelagawangi, ya daerah Bintoro, yang kemudian kelak nanti Bintoro itu menjadi Demak. Daerah Gelagawangi adalah hutan dengan sedikit penduduk, namun disinilah awal mula Raden Fatah mendirikan sebuah pondok pesantren. Dari usahanya ini, Raden Fatah menunjukkan kegigihannya dalam menjalankan tugas. Ia mengenalkan agama Islam kepada masyarakat setempat yang masih menganut kepercayaan pra-Islam. Ia mensyiarkan Islam dengan cara menerapkan contoh dalam kegiatan sehari-hari di pondok pesantren yang dipimpinnya. Suwagyo, salah satu takmir Masjid Agung Demak, menceritakan keberhasilan Raden Fatah kala itu. Kurang dari 2 tahun, kurang lebih yang masuk Islam sudah ada 2.000 lebih masyarakat di lingkungan Gelagawangi, yang mana tadinya adalah paham Hindu, Buddha, animisme, kepercayaan dan kapitayan. Kemudian melihat keberhasilan dan kesuksesan Raden Fatah, Wali Songo datang dan berkumpul di pondok pesantren Gelagawangi, musyawarah mufakat dengan Raden Fatah untuk mendirikan masjid yang sekarang dikenal masyarakat luas adalah Masjid Agung Demak. Kala itu masjid diberi nama Masjid Pondok Pesantren Gelagawangi. Pasca berdirinya masjid, semakin banyak warga yang akhirnya memeluk ajaran Islam. Masjid pun tidak bisa menampung seluruh jamaah saat melaksanakan ibadah berjamaah. Wali Songo memutuskan untuk merombak kembali masjid, terutama untuk menampung jamaah yang kian bertambah. Karena keberhasilan ini, Raden Fatah dinobatkan sebagai Sultan atau Raja Islam pertama di Pulau Jawa pada tahun 1478 Masehi. Pemugaran masjid tersebut ditandai dengan condro sengkolo atau penanda waktu yang hingga saat ini terukir di pengimaman Masjid Agung Demak.
dengan Condro Senggolo dikasih tanda seekor bulus atau kura-kura, yang mana menunjukkan tahun orang mengartikan, yaitu kepalanya 1, kakinya 4, badannya dianggap angka 0, terus ekornya dianggap angka 1. Jadi 1401 Saka, identik dengan tahun 1479 Masehi. Itu masjid masa Kesultanan atau Wali Songo. Ada 2 kali pemugaran. Namanya juga berubah, Masjid Kesultanan Demak Bintoro. Setelah resmi menjadi kesultanan, Raden Fatah bersama dengan Wali Songo membuat tata pemerintahan untuk pertahanan, sekaligus penanda sebagai kerajaan Islam yang berhasil berdiri pertama kali di tanah Jawa. Jejak keberhasilan ini tak lepas dari peran seorang Sunan Kalijaga. Turut andil bersama Raden Fatah, Sunan Kalijaga juga mendekatkan Islam kepada masyarakat Demak. Pendekatan dilakukan. Oke, anak-anak, ini videonya lengkap banget. Waktu itu Bu Firly juga dapat tugas waktu itu kayak sama dosen Bu Firly suruh cari tahu perbedaan penyebaran Islam di Sumatera sama di Jawa. Jadi waktu itu keadaannya memang saya kan mahasiswa ya, maksudnya nggak ada dana juga untuk ke Sumatera atau nggak ada dana juga buat ke Jawa gitu kan. Dan memang teman-teman saya juga kan rata-rata orang-orang biasa juga kan. Ya udah akhirnya kita cuman berbekal lewat YouTube gitu. Kita cari acara-acara kayak di Kompas tuh, jejak sejarah gitu kan. Terus itu tuh kayak bagus banget buat kita mahasiswa-mahasiswa sejarah gitu, karena kita bisa dapat langsung wawancara gitu loh dari orangnya gitu. Misalnya kayak tadi bapak-bapak itu kan dia seorang arkeolog dan emang dia itu suka banget sama sejarah-sejarah tentang masjid-masjid kuno di Indonesia. Nah, itu kan lumayan banget dengan adanya reality show seperti itu. Saya sih berharap semoga Kompas TV masih ada acara kayak gitu, karena membantu banget buat mahasiswa-mahasiswa kayak saya gitu ya, yang keterbatasan dana gitu, tapi disuruh tugas oleh dosen kayak gitu, dan juga itu pengetahuan juga buat kalian. Oke, anak-anak, karena waktunya udah habis, minggu depan kita lanjutin videonya, lalu kita kerjain LKS, jadi diharapin besok pelajaran Bu Firly bawa apa? LKS ya, LKS semester 1, yaitu kelas, tulisannya 2A kalau nggak salah deh. Kita akan latihan soal tentang kerajaan Islam, nanti langsung kita bahas, langsung kita tanya jawab di situ ya, di LKS itu, nanti saya juga bawa LKS-nya. Nah, hari ini ada kultum, ya benar nggak ada kultum?